Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fahmi Maulani, CPNS TNI AD tahun 2022. Video ini merupakan tugas latsar dari Bapak Letda CAJ Catur Budi Afianto Eskom, di mana saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Saya telah mengidentifikasi 3 isu di lingkungan kerja saya di RSPAD Gatot Subroto. Untuk isu yang pertama, kurangnya pemahaman dan kepatuhan keluarga atau pengunjung pasien mengenai tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi. Dampaknya, meningkatnya angka kejadian infeksi di rumah sakit. Yang terdampak, semua pengunjung rumah sakit. Untuk isu yang kedua, kurangnya kepatuhan pembatasan pengunjung atau penunggu pasien di masa transisi pandemi COVID-19. Dampaknya, meningkatnya resiko penularan COVID-19. Dan yang terdampak, semua pengunjung rumah sakit dan masyarakat sekitar. Isu yang ketiga, belum optimalnya perubahan pendokumentasian dari kertas menuju digitalisasi. Dampaknya, koordinasi antar pegawai menjadi terkendala dan dapat menghambat asuhan keperawatan. Yang terdampak, pegawai internal rumah sakit dan pasien. Untuk menentukan core issue, saya menggunakan teknik tapisan USG, yaitu urgency, seberapa mendesak, suatu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Di sini kita bisa melihat total dan ranking, sehingga yang menjadi core issue yaitu isu yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman dan kepatuhan keluarga atau pengunjung pasien mengenai tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi. Dengan urgensi, poinnya 5, seriousness, poinnya 5, growth, poinnya 5, dengan total poin 15, dan prioritas pertama. Selanjutnya, saya analisis penyebab core issue dengan teknik fishbone diagram. Di diagram ini, kita bisa melihat penyebab kurangnya pemahaman dan kepatuhan keluarga atau pengunjung pasien mengenai tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang pertama, surrounding atau lingkungan, yaitu padat pengunjung, penunggu pasien berganti, keluar masuk penunggu pasien. Sistem, SOP atau standar operasional pelayanan, aturan dan sanksi, komunikasi dengan tim PPI RS. Lalu skill, perlu dilakukan pelatihan PPI untuk SDM RS. Lalu edukasi pada keluarga pasien. Yang terakhir adalah supplier, yaitu jumlah SDM yang ditingkatkan. Untuk penyelesaian core isu tersebut, saya memiliki beberapa gagasan. Yang pertama, edukasi secara langsung oleh petugas kesehatan, membuat poster tata cara cuci tangan, penggunaan masker, dan etika batuk yang benar. Kedua, meningkatkan jumlah staf medis karena dengan bertambahnya jumlah SDM dapat meringankan beban kerja staf. Ketiga, menambah fasilitas yang dapat menunjang pencegahan infeksi, misalnya penambahan fasilitas wastafel di lingkungan rumah sakit. Yang keempat, penjadwalan pelatihan PPI untuk para petugas kesehatan di rumah sakit. Yang kelima, membuat SOP tentang edukasi pencegahan dan pengendalian infeksi. Demikianlah analisis isu dan gagasan kreatif yang bisa saya berikan untuk mewujudkan smart governance. Mari bersama mewujudkan smart governance di lingkungan TNI AD, khususnya di lingkungan RSPAD Gatot Subroto. RSPAD Gatot Subroto bersyukur.